Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Iqbal Febriansah, Muhammad Afrizal Fadli, M. Yusuf Hamka, Sigit Pangestu. Pembahasannya adalah komponen-komponen sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan, lembaga masyarakat, dan advokat. Yang pertama, peranan kepolisian sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian adalah institusi penegak hukum yang terdepan dalam upaya menangani kejahatan, baik dalam upaya represif maupun dalam upaya preventif. Dalam melaksanakan tugasnya, polisi tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi juga harus memerhatikan hak-hak asasi manusia agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengganggu jalannya peradilan. Kepolisian sebagai subsistem pertama dalam mekanisme sistem peradilan pidana menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pokok polisi negara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok polisi negara Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ada peranan jaksa sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Instansi kejaksaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu yang pertama melakukan penuntutan, dan yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk tidak melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang ketiga, ada peranan pengadilan sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Biasanya sistem pengadilan ini dipimpin oleh hakim. Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia ini dilaksanakan oleh pengadilan negeri yang berkedudukan di setiap kabupaten, pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi negara yang berkedudukan di ibu kota negara. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hukum mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. Sehubungan dengan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang, di samping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya. Salah satu ciri negara yang menerapkan rule of law adalah adanya kekuasaan kehakiman yang ditentukan dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Putusan yang dijatuhkan harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan juga harus didasarkan keyakinan hakim agar putusan yang dijatuhkan hakim dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Yang keempat, ada peranan lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem terakhir dalam sistem peradilan pidana bertugas melakukan pembinaan bagi narapidana sesuai dengan falsafah pemidanaan yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan masih mempunyai kesempatan untuk bertobat, memperbaiki kesalahannya. Terdapat
permasalahan mendasar dalam pembinaan narapidana, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana dalam pembinaan serta kurangnya petugas pembina yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam membina narapidana. Terbatasnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya petugas yang profesional menyebabkan ketidakmaksimalan dalam pembinaan yang dapat menjadi faktor penyebab narapidana melakukan kejahatan lagi setelah kembali ke masyarakat. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamini oleh undang-undang. Itu berarti bahwa advokat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan advokat. Fungsi advokat dalam penegakan sistem hukum mempunyai peran yang sangat penting. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat, menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Peran advokat dilakukan baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Di dalam pengadilan, advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip due process of law. Serta di luar pengadilan, advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak, serta melakukan aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Heni Susanti, SH.MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.